Pengkhianatan adalah pengalaman yang sangat pahit dan dapat menghancur leburkan hati seseorang. Ketika seseorang yang merupakan salah satu sosok paling dipercaya justru berkhianat dengan sangat tulus. Rasa sakit yang dirasakan akan sangat sulit untuk dibayangkan. Aku pernah merasa terhina dan dikhianati oleh seseorang yang aku anggap sangat dapat aku andalkan dan percaya. Itu membuatku merasa tak berdaya dan terluka secara emosional. Rasanya seperti ada perasaan percaya yang hancur menjadi jutaan pecahan kaca yang berhamburan tak karuan. Perasaan terkhianati membuatku meragukan segala hal. Aku mempertanyakan apakah ada tanda-tanda yang mungkin telah aku abaikan sebelumnya. Apakah ada tindakan atau kata-kata yang seharusnya memberi petunjuk tentang pengkhianatan tersebut? Rasa sakit ini membuatku bertanya-tanya apakah aku pantas mendapatkan pengkhianatan ini. Tidak hanya itu, rasa sakit ini juga membuatku merasa terisolasi. Aku merasa seperti aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Pengkhianatan ini merusak rasa percaya dan keyakinanku pada orang lain. Aku menjadi sangat skeptis dan berhati-hati dalam membuka diri terhadap orang lain, takut akan pengulangan pengkhianatan yang sama. Aku merasa terjebak dalam perangkap perasaan yang rumit. Ada kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti ada beban yang sangat berat di dalam hatiku, yang sulit untuk kutinggalkan. Rasa sakit ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupanku. Aku merasa sulit untuk tidur dengan tenang di malam hari. Pikiranku dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang menyakitkan dan kekhawatiran tentang masa depan. Aku merasa seperti seluruh energiku telah terhisap oleh rasa sakit ini. Namun, aku tahu bahwa aku harus mencari jalan untuk menyembuhkan diri. Aku tidak bisa membiarkan rasa sakit ini mengendalikan hidupku selamanya. Ada beberapa langkah yang ingin aku ambil dalam upaya pemulihan. Aku perlu memberikan diriku waktu dan ruang untuk merasakan perasaan-perasaan yang ada. Aku harus membiarkan diriku bersedih, marah, dan kecewa. Aku tidak bisa memaksakan diriku untuk melupakan perasaan ini dengan cepat. Hanya dengan menghadapinya secara langsung, aku dapat melanjutkan proses penyembuhan. Selanjutnya, aku perlu mencari dukungan dari orang-orang terdekatku. Aku akan berbicara dengan teman-teman atau keluarga yang dapat mendengarkan dan memberikan nasihat yang baik. Mendapatkan perspektif dari orang lain dapat membantu aku melihat situasi dengan sudut pandang yang berbeda dan membantuku dalam proses penyembuhan. Dukungan mereka juga dapat memberiku kekuatan dan harapan baru untuk melanjutkan hidup. Dan jika diperlukan, selain mencari dukungan dari orang-orang terdekat, aku juga harus mencari bantuan profesional. Mengatasi rasa sakit pengkhianatan ini mungkin membutuhkan bantuan seorang terapis atau konselor yang terlatih. Mereka dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perasaanku, membantu aku memahami dan mengelola emosi yang rumit, serta memberikan strategi untuk memulihkan diri. Aku juga harus memperhatikan kesehatan mental dan fisikku. Rasa sakit yang mendalam akibat pengkhianatan bisa membuatku terpuruk dan kehilangan minat pada banyak hal. Namun, penting bagi aku untuk tetap menjaga kebugaran fisik dan melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan, seperti olahraga, meditasi, atau menghabiskan waktu dengan hobi yang aku sukai. Memperkuat pikiran dan tubuhku akan memberiku kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi rasa sakit ini. Selain itu, aku perlu belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan atau melupakan tindakan pengkhianatan tersebut, tetapi membebaskan diriku dari beban emosional yang terus-menerus. Memaafkan adalah sebuah pilihan yang aku buat untuk membebaskan diriku sendiri, dan bukan memberikan pengampunan kepada orang yang telah mengkhianatiku. Memaafkan akan membantu aku dalam proses penyembuhan dan memungkinkan aku untuk melanjutkan hidup dengan damai. Dalam proses pemulihan ini, penting untuk memahami bahwa rasa sakit dan pengkhianatan ini bukanlah kesalahan diriku. Aku tidak boleh menyalahkan diriku sendiri atau merasa bahwa aku tidak berharga karena ada orang yang telah mengkhianatiku. Pengkhianatan adalah tindakan individu lain yang tidak ada kaitannya dengan nilai dan keberadaanku. Aku tahu bahwa proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan ada hari-hari ketika rasa sakit akan kembali terasa begitu kuat. Namun, aku harus tetap teguh dan berkomitmen pada pemulihan diri. Aku percaya bahwa dalam menghadapi rasa sakit dan pengkhianatan ini, aku akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga dalam memilih teman dan membangun hubungan yang sehat dan saling percaya. Aku akan belajar menghargai diriku sendiri dan tidak membiarkan pengkhianatan menghalangi kemungkinan untuk membuka hati dan memulai hubungan baru yang lebih positif.
Meskipun rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, aku akan terus melangkah maju dalam hidup. Aku akan membangun kembali kepercayaan pada diriku sendiri dan pada orang lain. Aku akan mencari kebahagiaan dan membiarkan pengalaman ini membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku akan berusaha untuk tidak membiarkan pengkhianatan tersebut meracuni hatiku dan menghalangi kebahagiaan masa depanku. Bagaimana menurutmu?